Branch Business Manager Sumatera. Business Manager Sumatera Utara. Baliknya aja, balik sini. Ya, saya kasih. Ya, Bapak sebagai ini yang 4 ikut Bapak. Iya Pak. 4 ikut Bapak. Iya Pak. Mereka tenaga di Kimia Farma atau pegawai tetap atau pegawai penunjukan? Ada pegawai tetap, pegawai kontrak, ada pegawai tenaga harian lepas Pak. Yang pertanyaan saya, betul itu alat stick swab antigen itu yang dibersihkan kembali, kemudian digunakan kembali oleh teman-teman ini, betul? Awalnya Pak, perintah saya ke mereka menggunakan stick baru Pak. Tapi dalam pelaksanaannya oleh PIC di sana kemarin, dia menggunakan bekas. Bapak tahu? Saya tahu. Tahu menggunakan bekas. Iya. Oke, itu aja yang mau saya tanya itu. Biasa itu tidak dirunning. Tidak dikocok gitu. Iya, tidak dijalankan Tidak. ke sticknya itu. Ya, tidak diaduk Iya, begitu ya. Iya. Kok dilakukan seperti itu Mbak? Kan harusnya biasanya digunakan pakai itu. Iya Pak. Soalnya saya kan awal masuk memang seperti itu SOP-nya. Tapi selama saya kerja di sana, saya dilarang buat seperti itu. Kami menggunakan yang ini. Ya. Ada juga kami gunakan yang baru. Iya, Jadi iya. kami juga buka yang baru ketika yang ini tuh udah nggak ada stok lagi gitu. Di tengah upaya menanggulangi pandemi COVID-19 di tanah air, masih saja ditemukan segelintir oknum yang berbuat curang. Sebanyak 5 oknum karyawan PT Kimia Farma Medan diamankan dalam penggerebekan oleh tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Mereka ditangkap setelah adanya laporan mengenai penggunaan alat swab antigen daur ulang atau bekas pakai. Penangkapan dilakukan di sebuah ruangan yang berada di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus ini sontak menggegerkan sejumlah kalangan, termasuk pihak pemerintah. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa praktik curang kelimanya dilakukan sejak Desember 2020 lalu. Polisi hanya menetapkan 5 tersangka dalam kasus penggunaan alat swab tes bekas ini. 5 tersangka yakni PC yang merupakan bisnis manajer Kimia Farma, serta 4 pegawai Kimia Farma berinisial SP, DP, BM, dan RN. Para tersangka memiliki perannya masing-masing dalam kasus ini. Tersangka DP dan SP bertugas membawa alat antigen untuk didaur ulang dan dibawa kembali ke Bandara Kuala Namu. Dalam konferensi pers Polda Sumut pada Kamis 29 April terungkap bahwa stik bekas antigen dicuci menggunakan alkohol 75%. Proses tersebut dilakukan di kantor PT Kimia Farma di Jalan RA Kartini, Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya, stik daur ulang tersebut dikirim ke Kimia Farma Bandara Kuala Namu untuk digunakan kepada calon penumpang pesawat. DP mengaku mereka diinstruksikan oleh tersangka PC. Sementara itu, MR bertugas mengetik hasil rapid test antigen. Ia mengaku dipaksa PC untuk mengeluarkan hasil non-reaktif penumpang. Namun bila hasilnya positif, maka tetap ditulis positif. MR juga diminta untuk memanipulasi data seperti laporan berita acara. Sedangkan tersangka RN bertugas pada bagian pendaftaran untuk menghitung jumlah pasien dan dilaporkan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengungkapkan, dalam sehari para tersangka dapat melayani 100 hingga 200 penumpang. Apabila ditaksir maka diperkirakan sudah ada 9.000 orang yang telah menggunakan layanan rapid test ini. Dalam praktik rapid test dengan alat bekas ini, setiap calon penumpang diminta membayar tarif Rp200.000. Terhitung sejak Desember 2020, diperkirakan para tersangka sudah meraup Rp1,8 miliar dari bisnis curang ini. Polisi mengungkapkan bahwa motif para pelaku adalah mencari keuntungan. Sementara dari tangan tersangka, polisi mengamankan uang senilai Rp149 juta. Belakangan diketahui tersangka PC yang merupakan bisnis manajer tengah membangun rumah mewah di kawasan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kini pembangunan rumah mewah tersebut dihentikan untuk sementara waktu. Terbongkarnya kasus yang melibatkan oknum karyawannya akhirnya ditanggapi oleh jajaran direksi PT Kimia Farma. Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika, Adil Fadilah Bulkini dalam konferensi pers resmi pada Rabu 28 April 2021 mengakui bahwa peristiwa ini cukup memalukan. Adil menjelaskan bahwa layanan rapid test di Bandara Kuala Namu merupakan wewenang dari PT Kimia Farma Diagnostik. PT Kimia Farma Diagnostik merupakan cucu usaha dari PT Kimia Farma. Terkait kejadian ini, Adil menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya kepolisian dalam mengungkap kasus.
Meski begitu, Adil menyatakan pihaknya belum dapat menyampaikan permohonan maaf terkait persoalan ini. Pasalnya, hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, pembongkaran praktik alat swab tes bekas juga turut membuat Menteri BUMN Erick Thohir meradang. Dalam akun media sosial Twitternya, Erick Thohir mengutuk keras dengan tindakan tersebut. Erick pun meminta adanya tindakan tegas bagi para tersangka, seperti ganjaran hukuman hingga sanksi pemecatan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada aparat yang berwenang. Buntut dari kasus ini, Erick menyatakan akan turun langsung untuk melakukan evaluasi. Pada Rabu 28 April, Erick Thohir langsung melakukan perombakan susunan direksi dan komisaris PT Kimia Farma Tbk. Perombakan dilakukan dalam rapat umum saham tahunan atau RUPST Kimia Farma. Dalam kasus ini, para pelaku dikenakan pasal 98 ayat 3 junto pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, junto pasal 8 huruf B, D, dan E, junto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Kasus daur ulang stick brush yang digunakan untuk swab test di Bandara Kuala Namu membuat publik tersentak. Padahal, berdasarkan rujukan KMK nomor 3602 tahun 2021, disebutkan bahwa yang hanya boleh dilakukan disinfeksi dan daur ulang hanya gaun atau hazmat dan juga botol kaca untuk reagensia. Ini artinya stick swab antigen bekas dianggap sebagai limbah B3 berbahaya. Terlebih kini di masa pandemi. Satgas COVID-19 meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kejelian ketika akan melakukan swab test. Kasus ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menanggulangi wabah COVID-19 yang tak kunjung usai, serta bayang-bayang lonjakan kasus seperti di India. Hanya demi keuntungan semata, para tersangka mempertaruhkan nyawa ribuan orang. Kini, masyarakat terus menunggu proses penyelidikan dari kasus tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.